warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Sebelum memulai pelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa ya. Tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang kalor. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apakah itu kalor? Kalor merupakan energi yang pindah dari satu benda ke benda lain karena adanya perbedaan suhu. Contoh sederhana perpindahan kalor bisa kita lihat pada sinar matahari yang membuat bumi cukup hangat untuk ditinggali makhluk hidup. Pada pembelajaran hari ini, teman-teman akan belajar tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor terjadi dengan 3 cara, yakni yang pertama yaitu konduksi atau hantaran, yang kedua konveksi atau aliran, dan yang ketiga radiasi atau pancaran. Yang pertama, konduksi atau hantaran. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai adanya zat perantara. Umumnya, konduksi terjadi pada benda padat. Bahan atau benda yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Sementara itu, benda yang buruk atau tidak bisa menghantarkan panas disebut dengan isolator. Contoh konduksi dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan saat sedang memasak makanan. Panci yang kita gunakan untuk memasak terkena api pada bagian bawahnya, namun kita dapat merasakan panas di setiap bagiannya. Yang kedua yaitu konveksi atau aliran. Berbeda dengan konduksi yang terjadi pada benda padat, konveksi umumnya terjadi pada zat cair, gas, atau udara. Ini karena konveksi merupakan perpindahan kalor atau panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Perpindahan kalor secara konveksi bisa kita lihat pada air yang dididihkan dalam panci. Saat memasak air, terjadi perpindahan kalor dari air di bagian dasar panci ke air di bagian permukaan melalui api kompor. Akibatnya, air yang menerima kalor akan bergerak ke atas, sedangkan air yang masih dingin akan turun ke bawah. Yang ketiga, radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan medium atau perantara. Dalam proses radiasi, benda mendapat panas tanpa perlu bersentuhan. Umumnya, radiasi disertai dengan cahaya. Contoh radiasi ini bisa kita temukan pada perpindahan kalor dari matahari ke bumi. Kita bisa merasakan hangatnya matahari tanpa perlu menyentuh matahari. Panas matahari sampai ke bumi melalui gelombang di ruang angkasa. Contoh lain yakni ketika kita duduk di dekat api unggun, kita dapat merasakan hangatnya api unggun tanpa perlu menyentuhnya. Nah, itu tadi merupakan cara-cara perpindahan kalor. Sekarang Ibu minta kalian untuk menulis bahan-bahan mana yang termasuk ke dalam jenis konduktor dan isolator. Jadi, dari penjelasan Ibu tadi, kalian tahu nih gimana panas bekerja di sekitar kita sehari-hari. Dengan memahami materi tadi, kalian bisa lebih tahu kenapa kita perlu memakai jaket di musim dingin atau kenapa air bisa mendidih. Seru kan? Karena waktunya hampir habis, Ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa yang waktunya piket hari ini dilaksanakan ya. Mungkin itu saja pesan dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.